Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaihi wa nas'aluka al jannata wa safwata minan nar. Akhirat tarawih raka'ataini jahrakum jami'atan rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. وفي الدنيا زائد وفي الآخرة غافلين وفي القضاء غالب وفي الحق الشاكر. Bismillahirrahmanirrahim. Falhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am. Assalatu wassalamu ala man da'ana ila daris salam. Allah, Bapak Ibu adik-adik, para peserta sholat Isya dan tarawih berjamaah Masjid Jami Al-Barakah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat masyhur tentang puasa. Dan saya punya keyakinan kita seluruhnya hafal ayat ini. Saking masyhurnya, saking terkenalnya. Bahwasanya puasa itu diwajibkan bagi kita dan umat-umat terdahulu, di mana puasa itu adalah salah satu kawah candra di muka. Puasa itu adalah tempat penggodokan umat muslimin wal muslimat, mukminin wal mukmin, yang outputnya disebut langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu titel in Saudi haji maksudnya. Akan tetapi titel yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpuasa secara benar, yaitu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tattaqun, orang yang sudah berhasil sekolah di dalam bulan suci Ramadan, maka titel takwa itu akan terbawa di lain-lain bulan selain bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar takwa. Bahkan kita selalu mendengar takwa dikumandangkan dalam wasiat takwa di mimbar-mimbar mulia ini lewat kiai, khatib dan lain sebagainya. Lalu siapa orang yang takwa itu? Siapa orang yang disebut oleh Allah punya 3 ciri yang khusus, yang kalau 3 ciri ini ada pada diri manusia tersebut, dialah orang yang bertakwa di mata Allah dan Rasulnya. Siapa yang pertama? Orang yang bertakwa itu cirinya al-khauful jalil, yaitu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus bisa dibedakan
Orang yang takut kepada Allah dengan takutnya kita kepada harimau. Harus bisa dibedakan antara orang yang takut kepada Allah dengan takutnya kepada banteng yang sedang ngamuk. Harus bisa dibedakan antara orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takut kepada makhluk gaib semisal kuntilanak, genderuwo dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena bagi orang yang takut terhadap harimau, maka sebisa mungkin kita akan menghindarinya, tidak ingin bertemu dengannya. Ataupun kalau bertemu maka kita harus pakai set pengaman di gerbang misalkan atau tembok dan lain sebagainya. Tapi makna takut kepada Allah Subhanahu wa taala bukan lari menjauh kepada Allah, akan tetapi lari mendekatkan diri, memaksakan diri, mengoptimalkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mendekatkan diri kepada Allah? Lantaran kita paham betul bahwa kita ini adalah yang mengatur seluruh kebutuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Mata kita bisa melihat dengan sempurna karena yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita bisa memegang sesuatu dengan nyaman karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan pada tangan kita. Kaki kita bisa melangkah ke tempat-tempat kebaikan di mana ada masjid, ada majelis taklim, itu pun karena skenario Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita sejatinya ta'ala dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya waktu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal asri, waktu asar milik Allah. Wad duha, waktu duha milik Allah. Wal fajri, waktu fajar milik Allah. Oleh karenanya Allah minta waktu 5 menit saja kepada kita. Kali 5 untuk datang menghadap melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok ada orang Islam yang bilang saya nggak bisa. Begitu minimalis ibadah kita. Allah minta waktu kita. Ayo, kamu saya kasih waktu 24 jam. Kamu saya kasih waktu 1 hari 1 malam. Saya minta 5 waktu laporan sama saya. Kok bilang nggak bisa? Ini bukan ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, hati-hati sekali. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya itu membagi waktu menjadi 3 bagian. Waktu 24 jam ideal yang menurut Imam Ghazali dibagi 3. 8 jam pertama untuk cari duit. Silakan cari uang, silakan cari jabatan, silakan cari kedudukan, silakan cari harta sebanyak-banyaknya, tapi cukup 8 jam saja, jangan lebih. Imam Ghazali bilang seperti itu. Lalu waktu kedua, 8 jam kedua gunakan untuk istirahat. Maksimalkan istirahat 8 jam. Makanya kata Al-Quran, siang dipergunakan untuk mencari kehidupan, malam dipergunakan untuk istirahat. 8 jam. 8 jam untuk mencari uang, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk beribadah. Tapi manusia itu karena zaluman jahula, manusia itu orang bodoh dan juga zalimnya sangat luar biasa. Berapa banyak kita waktu yang habiskan untuk mencari uang? Lebih dari 8 jam. Berapa banyak waktu kita habiskan untuk istirahat? Lebih dari 8 jam. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk ibadah? Kurang dari 8 jam. Saya punya keyakinan sehebat-hebatnya kita ibadah 1 hari kita ini kita. Oleh karenanya kita ini puasanya puasa minimalis, belum puasa yang maksimalis. Ini ciri yang pertama, al-khauful jalil. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertindak, bekerja sesuai apa yang dituntun oleh Al-Quran. Andai kata Al-Quran bilang itu halal, maka tidak akan dilaksanakan. Andai kata Al-Quran itu bilang halal, maka dikerjakan. Itulah manusia. Kita sebagai manusia ini ada yang buat, ada yang bikin. Punya pabrik kita itu, ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya ilustrasikan, mungkin kita beli mobil Toyota misalnya. Andai kata kita beli mobil Toyota,
tidak black market misalnya, maka saat pembeliannya itu akan disertakan buku panduan otomatis pengoperasionalan mobil tersebut. Pasti itu. Bagaimana cara nyetel baut, bagaimana cara mengganti oli apa yang dianjurkan, bagaimana cara mengisi tekanan udara pada ban, bagaimana cara mengisi air radiator, diatur itu, diatur. Agar apa? Agar jalannya nyaman, agar jalannya enak, yang memakai selamat. Manusia juga begitu, sama halnya seperti produk Toyota tadi yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kehidupannya nyaman, agar akhiratnya juga nyaman. Dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada sabda Rasulullah SAW, nanti di akhir zaman banyak orang yang pegang Al-Quran, banyak orang yang menghafal Al-Quran, tapi yang memegang Al-Quran dan menghafal Al-Quran itu tidak sampai masuk ke dalam hati, hanya sampai masuk ke dalam tenggorokannya saja. Sehingga orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran yang kata Rasulullah hanya sampai tenggorokannya saja, tidak akan mampu menjawabkan isi Al-Quran Al-Karim, karena tidak pernah dipelajari dan juga tidak pernah ditadaburkan maknanya. Oleh karenanya kesempatan pada bulan suci Ramadan ini kita diberikan banyak kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca, mengangan-angan di mana dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang bertakwa itu senantiasa berbekal untuk bekal itu dipakai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut oleh Sayyidina Ali al-isti'dad fi yaumir rahili, yaitu mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang cerdas menurut Rasulullah SAW, sekali lagi mohon maaf, ini kadang-kadang definisi akademis dengan definisi agama bertabrakan. Yang cerdas menurut untuk apa? Untuk dibagikan nanti anak-anak kecil yang ada di sana di kampung halaman, dia minum-minumin nanti katanya satu Syawal. Itu hal yang paling konyol terpikirkan oleh kita kalau kita pulang kampung. Pak, Ibu, sadarkan kita ini bakal pulang kampung. Kata Allah, kita ini bakal pulang kampung kepada siapa? Kosong. Apa amal gacoatnya yang mau dibawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita pulang kampung? Padahal hal yang sepele saja kita kerjakan. Kok kita mau pulang kampung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak bisa bawa apa-apa. Oleh karenanya benar sabda Rasulullah SAW, al-qiyis man kana nafsahu wa amila ma ma'ahu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa menjadikan hidup di dunia ini untuk wasilah kepada akhirat. Boleh kita punya mobil Fortuner Pajero, tapi Fortuner Pajero-nya pakai untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau harus punya motor mewah Ducati misalkan, pakai motor Ducati, ambil beli, gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau harus punya rumah yang lebar, yang luas, yang nyaman, ambil rumah itu, beli rumah itu, tapi gunakan untuk senantiasa wasilah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين
والمال والنسب والأولاد الإيمان اللهم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وخيرا شريعنا اللهم نعوذ بك من جهل البلاء ودرك السقيم يا الله يا رب العالمين اللهم نعوذ بك من جهل القضاء وشماتة الأعداء ومن شر ما خلق ربنا ظلمنا أنفسنا YouTube ntar. Ini guys, sudah pada pulang guys.